Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali nih dengan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita belajar, jangan lupa biasakan dulu baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita akan belajar tematik, yaitu muatan pelajarannya IPS. Kita sudah masuk tema 3 ya, peduli terhadap makhluk hidup. Oke, kita akan membahas tentang kenampakan alam dan juga pemanfaatannya. Ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian sampai 200 meter dari permukaan laut. Nah, dataran rendah dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, kegiatan industri, dan juga peternakan. Kemudian juga ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan dan juga peternakan. Contohnya perkebunan teh, kopi, dan juga kina. Sedangkan peternakan pada umumnya sapi perah. Pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai pada umumnya berpasir dan berupa tebing yang curam. Manfaat pantai budidaya ikan laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam. Mata pencaharian di daerah pantai yaitu nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam adalah tanaman. Contoh tanaman yang tumbuh di daratan rendah di antaranya padi. Tanaman padi pada umumnya tumbuh di dataran rendah dan tinggi di daerah beriklim tropis. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Contoh tanaman yang tumbuh di dataran tinggi. Ada pohon teh. Jadi, tanaman teh pada umumnya tumbuh di dataran tropis dan juga subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung banyak humus. Melestarikan sumber daya alam. Yang termasuk hewan langka dan dilindungi oleh pemerintah diantaranya burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini memiliki ciri khusus yaitu memiliki warna yang mencolok seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, dan juga hijau. Ciri dan pemanfaatan hewan sumber daya alam berupa hewan. Contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. Yang pertama, ayam. Tempat tinggalnya di darat. Memiliki paruh untuk mencari makanan. Dapat dimanfaatkan daging dan juga telurnya. Kemudian ada bebek. Tinggal di darat. Namun juga dapat berenang di perairan. Dapat dimanfaatkan daging dan juga telurnya. Kelinci. Sama, kelinci juga hidup di darat. Kaki belakang lebih panjang dan kuat. Makanan kelinci adalah wortel dan umumnya dijadikan hewan peliharaan. Kemudian ada ikan. Ikan itu hidup di air. Digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, air laut, dan air payau. Dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan atau makanan. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sebagai manusia, kita perlu merawat hewan dan juga tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Kita juga akan mendapatkan manfaat dari hewan dan tumbuhan. Contoh pohon mangga.
Apabila dirawat akan menghasilkan buah yang kita makan. Ayam apabila dirawat akan menghasilkan daging dan juga telur. Contoh menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Membuang sampah pada tempatnya. Menyiram dan merawat tanaman. Menanam tumbuhan. Merawat hewan peliharaan dengan baik. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Oke, sekarang ada latihan ya. Tugas kalian, kerjakan halaman 184, yaitu dengan cara mencari informasi tentang tempat hidup dan manfaat hewan tersebut. 5 saja, ditulis di buku tematik, dikerjakan secara individu. Apabila sudah selesai, seperti biasa dikirimkan ke ibu. Oke? Mohon diingat, dibaca instruksinya dengan baik. Oke? Terima kasih. Materi dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.